Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatur Rahman dengan NIM F52125100011. Di sini saya akan menjelaskan soal yang diberikan oleh Bapak dosen Rivel Azhar Eskom Mkom, mata kuliah logika diskrit dengan materi induksi matematika. Baik, langsung saja ke soalnya. Nah, di sini terdapat soal mahasiswa diminta untuk menyelesaikan soal yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan logis berdasarkan premis, aturan inferensi, dan menyusun bukti matematis langsung, tidak langsung, dan induksi. Tugas ini akan melatih kemampuan berpikir deduktif serta memahami struktur logika formal. Soal nomor 1 diberikan premis berikut. Jika saya belajar P, maka saya lulus ujian Q. Premis kedua, saya belajar P. Nah, di sini syarat pengerjaannya itu menggunakan aturan modus ponens untuk menentukan kesimpulan logis dan tuliskan alasan logisnya. Nomor 2, buktikan bahwa jika n adalah bilangan ganjil, maka n kuadrat adalah bilangan ganjil. Nah, instruksinya sendiri itu harus menggunakan metode bukti langsung. Nomor 3, gunakan induksi matematika untuk membuktikan rumus 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2n sama dengan n dalam kurung n tambah 1 tutup kurung kali 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2 kali m sama dengan n kali dalam kurung n tambah 1 tutup kurung. Penyelesaian. Untuk nomor 1, karena tadi soalnya kita harus menggunakan aturan modus ponens, maka di langkah pertama dengan aturan inferensi modus ponens, jika P maka Q dan P benar, maka kesimpulannya yaitu Q benar. Nah, langkah kedua, dari langkah 1 tadi kita tinggal substitusikan soal premis-premis tersebut ke rumus modus ponens. Jika saya belajar P, maka saya lulus ujian Q. Nah, premis kedua saya belajar P. Nah, maka kesimpulannya yaitu saya lulus ujian Q. Nah, alasan logisnya sendiri itu karena pernyataan pertama menyatakan bahwa belajar merupakan syarat cukup untuk lulus ujian, dan pernyataan kedua menegaskan bahwa syarat tersebut dipenuhi, saya lulus ujian, maka secara logis konsekuensinya adalah saya lulus ujian. Lanjut untuk jawaban nomor 2. Nah, kita ketahui sendiri bahwa definisi bilangan ganjil, bilangan bulat, yaitu n sama dengan 2k tambah 1. Langkah selanjutnya, hitung kuadratnya. Nah, kan pada soal tadi kita itu harus membuktikan n dan juga n kuadrat. Maka yang dari rumus yang n tadi ini kita kuadratkan menjadi n kuadrat sama dengan 2k tambah 1 kuadrat. N kuadrat seperti kita ketahui bahwa dalam matematika untuk menghitung kuadrat dalam suatu kurung, yaitu rumusnya a kuadrat, di sini a-nya sendiri itu 2k, maka a kuadrat menjadi 4k kuadrat, terus 2 kali a kali b, yaitu 2 kali 2k kali 1 menjadi 4k, dan b kuadrat menjadi plus 1. Nah, karena 2k kuadrat tambah 2k adalah bilangan bulat, bisa kita misalkan 2k kuadrat tambah 2k tadi ini menjadi m. Maka dapat kita tulis n kuadrat sama dengan 2m tambah 1. Nah, bentuk 2m tambah 1 adalah definisi dari bilangan ganjil, maka terbukti bahwa jika n adalah bilangan ganjil, maka n kuadrat juga adalah bilangan ganjil. Lanjut, pada jawaban nomor 3, langkah pertama itu kita harus menentukan teorema atau soalnya sendiri, yaitu buktikan bahwa 2 tambah 4 tambah n tambah titik-titik tambah 2n sama dengan n dalam kurung n tambah 1 dan seterusnya, seperti yang kita lihat di layar. Nah, langkah selanjutnya pada induksi matematikanya sendiri itu menentukan hipotesa. Apa yang menjadi dugaan atau soal yang kita tentukan ini, yaitu seperti di layar ini 2 tambah 4 tambah 6 dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya kita buktikan atau kita selesaikan. Pertama, kita cek apakah rumus berlaku untuk n itu sama dengan 1. Jadi kita substitusikan n ini ke bilangan 1. Kita cek dari ruas kiri yaitu yang ini 2 kali n, maka 2 kali 1 2. Nah, benar untuk n itu sama dengan 1. Terus ruas kanan juga sama dengan 1 dalam kurung 1 tambah 1 sama dengan 2. Ruas kanan itu yang ini
Nah, benar untuk N sama dengan 1. Langkah 2, kita menentukan hipotesis induksinya. Asumsikan bahwa rumus berlaku untuk sembarangan bilangan asli N sama dengan K. Yang tadinya ini adalah N tambah 1, maka kita ubah dia menjadi K. N sama dengan K tambah 1. Maka dapat kita lihat dia akan menjadi seperti ini. Dan kita faktorkan N sama dengan K tambah 1 menjadi seperti ini. Nah, langkah 4, karena kita sudah dapatkan tadi dari hasil pengfaktoran ini persis bentuk seperti N tambah 1, N tambah 1 tambah 1, sehingga pernyataan benar untuk N tambah 1. Langkah kelima, kesimpulan induksi matematikanya sendiri, yaitu dengan demikian rumus 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2N sama dengan N dalam kurung N tambah 1 tutup kurung kali 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik-titik tambah 2M sama dengan N dalam kurung N tambah 1 berlaku untuk semua bilangan asli N melalui metode induksi matematika. Mungkin itu tadi penjelasan jawaban soal dari yang diberikan oleh Bapak dosen. Maka saya Fatur Rahman dengan NIM F521251001 izin pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.